Santapan Harian Selasa 18 Maret 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Imamat pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-28. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa ini haus akan sabda-Mu ya Allah. Kami mohon, segarkanlah jiwa ini dengan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Imamat 13 ayat 1-17. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau bercak putih yang dapat menjadi penyakit kulit yang menajiskan, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya imam-imam itu. Imam harus memeriksa penyakit pada kulit itu. Kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, itu adalah penyakit kulit yang menajiskan. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya bercak putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, juga bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu selama 7 hari. Pada hari ke-7 imam harus memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap sama dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari ke-7 imam harus memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jika bintil-bintil itu meluas pada kulit sesudah ia diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia diperiksa lagi. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kulit yang menajiskan. Apabila seseorang menderita penyakit kulit yang menajiskan, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak putih yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar yang tumbuh pada bengkak itu, maka itu penyakit yang menahun pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis tanpa perlu mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Jika penyakit itu timbul di mana-mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai kakinya sejauh yang dapat dilihat oleh imam, dan menurut pemeriksaannya penyakit kulit itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau imam melihat daging liar itu, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis dan itu penyakit yang menajiskan. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, orang itu harus datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit kulit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang ia tahir. Sahabat Santapan Harian, kapan terakhir kali kita memeriksakan diri ke dokter? Kunjungan singkat ke dokter kadang dapat menghindarkan kita dari bahaya penyakit yang lebih besar. Perikop kita hari ini menggambarkan tentang peran imam pada masa Perjanjian Lama yang menyerupai peran dokter pada masa kini. Secara khusus, imam harus mengenali tanda-tanda penyakit kulit seperti munculnya bercak putih yang lebih dalam dari kulit.
bintil-bintil yang meluas pada kulit, bengkak putih, dan daging liar. Tanda-tanda ini biasanya merupakan ciri-ciri penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dan dapat menular ke anggota umat yang lain. Sehingga penyakit itu disebut penyakit kulit yang menajiskan. Pada zaman itu pengetahuan medis tentang infeksi belum dikembangkan, apalagi teknologi untuk penyembuhannya. Lagi pula, mereka sedang mengembara di padang gurun sehingga tidak banyak tumbuhan yang dapat dijadikan obat-obatan. Maka para imam hanya dapat menggantungkan kesembuhan pada Allah. Tugas mereka hanya mendiagnosis penyakit, melakukan isolasi bagi penderitanya, dan menyatakan ketahiran bagi orang yang sudah sembuh. Sebagai umat pada zaman sekarang, kita harus belajar untuk mendiagnosis penyakit rohani. Kita harus peka dalam mengenali bercak-bercak kecemaran. Pertama-tama pada diri sendiri, lalu pada orang lain. Pola pikir, kebiasaan dan gaya hidup duniawi yang tercemar tidak boleh menjangkiti orang percaya. Jika dibiarkan, itu dapat menular dan meluas ke seluruh jemaat Kristus. Bagaimana jika bercak-bercak kecemaran itu terlihat pada diri kita? Mari kita akui dengan jujur kepada Allah. Ia yang telah menjadikan kita lahir baru di dalam Kristus akan setia menahirkan kita dari segala kecemaran. Bagaimana jika kita melihat bercak-bercak kecemaran pada diri sesama kita? Doakanlah orang itu. Bila dia ditahirkan kembali, tentu manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh komunitas. Marilah kita yang sudah ditahirkan menjaga kekudusan dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui kematian-Mu di kayu salib sebagai domba Allah, maka kami ditahirkan dan dikuduskan. Kami akan jaga kehidupan kami sehingga tidak najis di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersembah. Amin.